Lewat channel ini, saya bernama Imade Astina akan melanjutkan pembahasan tentang pendahuluan konduksi. Pada segmen video ini saya bahas tentang sifat-sifat termal. Adapun tujuan pembelajaran pada segmen video ini, pertama, mampu menjelaskan sifat-sifat termal dari suatu material ataupun zat, dan yang kedua dapat menggunakan sifat-sifat termal tersebut dalam analisis perpindahan panas. Nah, sebagaimana yang telah diketahui pada pokok bahasan kita di video sebelumnya, jadi untuk perpindahan panas konduksi, ya di sini untuk dinding misalkan dengan ketebalan L, nah di sini untuk arah ketebalan tersebut X dan nilai temperatur di sepanjang L tersebut, nah itu dalam arah sumbu T. Jadi di sisi kiri mempunyai temperatur T1 dan di sisi kanan mempunyai temperatur T2, di mana T1 lebih tinggi pada T2. Nah, dengan demikian akan terjadi aliran perpindahan panas. Nah, jadi itu dari sini. Nah, berikutnya ini hubungan flux panas, jadi beda temperatur sebanding flux panas itu sebanding dengan beda temperatur dan berbanding terbalik dengan ketebalan. Nah, dengan memasukkan konstanta termal K di sini, nah kita bisa peroleh hubungan persamaan seperti ini. Jadi flux panas, ini ada K, kuantitas termal, nah ini T1 kurang T2, jadi beda temperatur, ini pembagianlah ketebalan. Nah, ini dalam analisis kita asumsikan, biasanya memang sering diasumsikan isotropik, jadi ke semua arah sifatnya sama, jadi tidak bergantung pada arah Kx, Ky, Kz. Ya, sudah tentu berfungsi dari temperatur secara umum. Nah, ini, jadi inilah pendekatan yang digunakan. Nah, sekarang apa perbedaan kuantitas termal antara gas, cairan, dan padatan? Nah, ini berikutnya, slide-slide berikut akan kita masuk. Pertama adalah hal tersebut. Untuk padatan, jadi kuantitas termal padatan. Nah, padatan tersebut, nah nilai kuantitas termalnya merupakan kompromi antara elektron bebas dan atom-atom di batas kisinya, batas butirnya, lattice. Nah, energi termal ini ditransportasikan lewat migrasi elektron, jadi elektron bebas, dan juga lewat getaran, jadi gelombang vibrasi pada lattice tersebut. Nah, dengan demikian nilainya adalah ini K sama dengan KI tambah KL, di mana KI ini merupakan seper dari tahan listriknya. Jadi ketika tahan listriknya kecil, maka KI-nya besar. Nah, berikutnya KL, nah ini yang dari lattice, lattice vibration. Nah, sudah tentu temperatur itu akan mempunyai efek terhadap nilai kuantitas termal. Efeknya seperti apa? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini untuk berbagai jenis material. Jadi diamond mempunyai nilai paling tinggi. Anda perhatikan bawah ini isolator, uretan, nah nilainya sangat rendah. Nah, ini ada silver, tembaga, gold, nah aluminium. Nah, kalau kita besi ya sekitar ini. Stainless steel ya bisa lebih rendah lagi, sekitar 18. Nah, itu jadi merkuri, nah juga, nah ini gelas dan lain-lain. Nah, ini bagaimana pengaruh temperatur. Nah, Anda perhatikan sumbu datar inilah temperatur dalam Kelvin, sumbu vertikal adalah nilai kuantitas termal. Nah, ini kurva-kurva ini untuk spesifik total zat. Kalau diperhatikan ini nilai, bagaimana nilai kuantitas termal ya
kenaikan temperatur ada menyebabkan turun nilai kualitas termal, ada juga untuk beberapa material yang naik, misalkan ini kuarsa naik justru, ini piroseram turun, nah ini yang aluminium naik, ini stainless steel turun, nah seperti itu, jadi itu nilainya. Nah, berapa besar nilai relatif? Nah, ini kita bisa lihat kelompok-kelompoknya lebih lanjut pada slide berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi ini yang untuk gas, ini solator, cairan, ini non-metalik solid, ini paduan logam, ini logam murni, dan ini non-metalik kristal, jadi tinggi non-metalik. Nah, ini berdasarkan pengelompokan materialnya. Nah, bagaimana untuk fluida? Nah, untuk fluida, nah ini sudah tentu fluida itu yang masuk dalam tingkat keadaan fluida ada padatan, ada cairan dan gas. Jadi cairan dan gas. Fluid ya artinya nggak cair ya gas. Nah, ada ruang antar molekul yang jauh lebih besar daripada padatan, sudah tentu. Nah, ada gerak antar molekul ini. Nah, sudah ada gerak random. Nah, gerak random inilah yang menyebabkan adanya perpindahan energi termal. Nah, sudah tentu ini kurang efektif. Kurang efektif dibandingkan dengan padatan. Sehingga nilai kualitas termal di fluida itu lebih rendah. Nah, kalau kita balik ke teori kinetik gas. Nah, ini jadi kualitas termal K. Nah, ini sebanding dengan N itu jumlah molekul, terus partikel atau persatuan volume. Nah, C itu kecepatan kecepatan gerak molekul rata-rata, dan lambda itu adalah lintasan bebasnya atau rata-rata pergerakannya. Ini perjalanan jarak yang ditempuh sebelum terjadinya tumpukan, collision tumpukan. Nah, dari sini udah bisa kita lihat bagaimana hubungan dengan efek dari temperatur dan juga berat molekul ataupun tekanan. Tekanan sudah tentu ini ada number of particle per volume. Nah, ini kalau temperaturnya semakin tinggi, nilai N-nya seperti apa? Dan juga ini untuk kecepatannya, pengaruh dari temperatur misalkan, atau juga pengaruh dari berat molekul dan juga tekanan. Nah, ini memang sebenarnya berhubungan antara kondisi termodinamika terhadap kualitas termal. Nah, memang ininya akan spesifik terhadap suatu saat, walaupun ada tren umumnya ada gitu. Misalkan kalau temperatur naik, bahwa yang mengisi persatuan volumenya untuk tekan yang sama seperti apa, untuk tekan yang beda ya beda lagi. Nah, itu ya, jadi itu makanya bagaimana modelnya cocok untuk K. Nah, itu akan bisa dibuat fungsi terhadap temperatur misalkan, atau mau generalisasi lagi terhadap berat molekul dari material. Nah, ini memang tantangan dalam pemodelan sifat-sifat transport. Mekanisme fisik, nah ini yang akan mengendalikan thermal konduktivitas. Nah, oleh karena ini sifat fisik ini tidak bisa dipaham dengan baik. Nah, ini di dalam terutama cair ya, sehingga teori untuk itu tidak berkembang baik di cair, lebih berkembang di gas ya. Nah, nilai K ini yang umum ya, nilai K akan turun ketika temperatur naik. Jadi Anda setelah saksikan tadi ya di berbagai kurva, walaupun ada juga temperaturnya naik, nilai kualitasnya naik. Ada berapa zat, misalkan gliserin, air. Nah, ini juga ini berat molekul ya, jadi K akan turun kalau material ininya senyawa tersebut atau fluida tersebut mempunyai berat molekul yang lebih besar. Nah, sudah tentu nilai-nilainya itu harus kita mau analisis yang lebih akurat. Nah, kita harus lihat dari bagaimana fungsi konduktivitas termal itu fungsi terhadap temperatur.
Nah, untuk insulation, jadi insulasi. Nah, insulasi ini memang hal yang menantang adalah bagaimana membuat suatu isolator ataupun insulation dengan nilai kuntas termal yang rendah. Mengapa demikian rendah? Karena ini memang sesuai dengan tujuan dari insulation tersebut. Insulation dalam arti thermal insulation. Nah, thermal insulation itu untuk mengurangi laju perpindahan panas, atau bisa mengurangi laju, misalkan seperti contoh di awal di segmen video sebelumnya itu ada kulkas dindingnya. Kalau kita gunakan insulation yang baik, maka energi penyusupan panas dari luar ke dalam lemari pendingin tersebut akan semakin kecil. Dengan demikian konsumsi energi akan berkurang. Nah, sudah tentu ada tekniknya dispersi material padatan lewat ruang-ruang udara. Misalnya ada fiber powder, nah ada flake type insulation. Nah, kita ruang udara ada fiber powder. Nah, juga ada cellular insulation foam. Nah, ini terus ada berapa modus dari perpindahan panas yang bisa yang terlibat. Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sudah tentu bagaimana cara menekannya. Nah, kontras termal yang efektif, nah ini sangat bergantung pada sudah tentu kontras termalnya dan juga sifat-sifat radiasi dari material padat. Berikutnya adalah praksi volumetrik dari rongga-rongga udara, struktur atau morfologi terbuka atau tertutup. Nah, itu termasuk pori-porinya, volume pori-pori, ukuran pori-pori, dan lain-lainnya. Nah, jadi ada banyak hal yang kita kalau mau mengembangkan suatu isolasi yang menjadi concern untuk menurunkan nilai kontras termal. Nah, berikutnya adalah curah ya, jadi total, densitas total. Nah, densitas, ini sudah tentu bagaimana hubungan cara interkoneksi dalam padat tersebut. Nah, itu yang akan juga menentukan hal-hal ini, struktur ataupun juga densitas. Nah, silahkan perhatikan ini ilustrasi tentang distribusi temperatur untuk suatu material. Nah, ini ada metal heating surface di mana ada kerak, scale, ada kerak. Nah, ini di sebelah sisi ada kondensasi, sedangkan di satu sisi ada suatu produk. Nah, ini ada produk film. Nah, di sini ini temperaturnya kondensasi. Nah, ada temperatur. Nah, ini ada air film. Nah, di sini ada kondensasi film. Nah, jadi ini ada tahan termal di air film ini karena ada udara di situ tersebut. Jadi ada tahan termal yang dropnya sangat besar. Nah, terus ada ini kondensasi film. Nah, jadi kondensasi film ya kecil, lanai, jadi tahan termalnya kecil. Kerak, nah tergantung jenis keraknya. Nah, sini seperti ini digambarkan. Nah, ini logam, dinding, heating ya sudah tentunya kontras termal yang tinggi sehingga lebih lanai. Nah, ini lagi scale. Nah, ini produk film. Nah, seperti inilah bisa terjadi ada suatu distribusi temperatur. Nah, kalau kita tambahkan ini isolator, nah atau material lain. Nah, setelah ini bisa logam atau tidak ada scale, kita tutupin, ya sudah tentu akan mengubah distribusi temperatur pada sistem keseluruhan ini. Nah, sifat-sifat yang lain yang relevan, nah jadi sifat transport itu ada kontras termal, ada juga viskositas kinetik,
atau momentum transport, dan di koefisien difusi atau mass transfer. Nah, sifat termodinamika, nah ini berhubungan kesetimbangan dari suatu sistem. Nah, ini ada density dan juga ada panas sinis. Density panas sinis. Volumetric heat capacity, jadi rho Cp. Nah, ini merupakan ukuran tentang kemampuan material untuk menyimpan energi termal. Nah, berikutnya ada difusitas termal, diberi simbol alpha. Ini semangat rasio antara konduktivitas termal terhadap kapasitas panas, sehingga bisa dituliskan dengan hubungan seperti ini. K alpha sama dengan K per rho Cp. Nah, ini volumetric heat capacity, rho Cp. Jadi Anda ingat definisi dari difusivitas termal. Nah, demikianlah saya sampaikan tentang sifat termal dari material. Nah, ini adalah hal yang sangat penting tentang sifat termofisikal dari material di dalam kita menganalisis perpindahan panas konduksi. Silahkan Anda ikuti video-video kami berikutnya yang berhubungan dengan perpindahan panas.